Halo semuanya, kita dari kelompok 6 mata kuliah pengantar pendidikan yang beranggotakan Nadia Nurfitriana, Joel dan Gaspers, dan Gina Askia. Kali ini kita mau menjelaskan tentang materi Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu bagian dari perkembangan nasional di antara bidang kehidupan lainnya seperti ideologi, hukum, dan pertahanan keamanan nasional. Sistem pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan terjadinya suatu tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks yang di dalamnya mencakup dari beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh rakyat Indonesia, yang mana pembangunan manusia seutuhnya meliputi potensi kepribadian dan wawasan dasar sebagai berikut. 1. Secara integral mencakup panca indera yang sehat. 2. Pendidikan dasar yang menjadi substansi utama dalam pembinaan warga Indonesia seutuhnya seperti sikap hidup sehat, hidup hemat, hidup cermat, hidup rajin, hidup disiplin, hidup berani, dan berilmu, serta sikap hidup penuh tanggung jawab. 3. Wawasan dasar yaitu wawasan dan pengetahuan yang seimbang antara potensi kebutuhan nilai jasmani dan rohani, keseimbangan antara kehidupan individualitas dengan kemasyarakatan, keseimbangan dunia dan akhirat, serta kesejahteraan yang menyadari bahwa manusia adalah pewaris penerus bangsa. Tujuan sistem pendidikan nasional. 1. Mengarahkan untuk kesejahteraan bangsa. 2. Mempersiapkan tenaga kerja bagi industrialis di masa yang akan datang. 3. Penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menanamkan jiwa patriotisme. 5. Membentuk manusia sosial yang cakep, warga negara demokratis dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dan tanah air. 6. Mendidik anak ke arah terbentuknya manusia berjiwa Pancasila. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. 8. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Fungsi sistem pendidikan nasional. 1. Sebagai alat membangun pengembangan pribadi warga negara, kebudayaan, dan bangsa Indonesia. 2. Mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang disingkat PLS. 1. Jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Memiliki sifat yang formal dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah yang dimana adanya keseragaman pola yang bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kursus-kursus di luar sekolah yang sifatnya tidak formal. 3. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalam bahan pengajaran. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tatanannya. Hal ini berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. 1. Pendidikan umum, yakni pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Pendidikan berfungsi untuk sebagaimana acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya.
Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik tata boga, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lembaga pendidikan lain-lain seperti STM. 3. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB untuk jenjang dasar dan PLB untuk jenjang pendidikan menengah, yang dimana memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita. Untuk pendidikan gurunya disediakan SGPIB, yaitu Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, yang dimana setara dengan Diploma 3. Cara merancang pengajaran, cara menjabarkan muatan lokal ke dalam bentuk rancangan pengajaran. Kegiatan ini sudah dimanfaatkan wawasan tentang pendekatan yang digunakan, strategi belajar, metode teknik, dan sarana. 1. Faktor penghambat pelaksanaan muatan lokal. Yang pertama, sifat di pelajaran lokal itu sendiri. 2. Segi ketenagaan. 3. Proses belajar mengajar. 4. Sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah. 5. Sarana penunjang bagi pelaksanaan muatan lokal. Faktor penunjang pelaksanaan muatan lokal. Yang pertama, keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal dan pekerjaan apapun yang membawa hasil. 2. Sarana cukup banyak. Ketiga, ketenagaan yang bervariasi. 4. Materi muatan lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan secara rutin. Selanjutnya, media massa, khususnya media komunikasi visual seperti TV dan radio. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.